Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthla fi sifatihi wa asma'ihi al-husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang kaidah-kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga, beliau berkata, asma'ullah taala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umurin. Nama Allah Subhanahu wa taala kalau bermakna menunjukkan sesuatu sifat yang muta'addin. Muta'addin itu kalau diterjemahkan bebas itu seperti kata kerja aktif. Kalau ghairu muta'addin itu pasif begitu ya. Jadi butuh objek atau tidak. Pengaruhnya ke hal lain atau tidak. Kalau pasif atau tidak butuh objek maka tidak memiliki pengaruh ke kata berikutnya. Jadi seperti misalkan di sini nama Allah yang menunjukkan pada sifat yang muta'addin, nanti akan dicontohkan as-sami', zat yang maha mendengar. Nah butuh pasti ada objek, mendengarkan sesuatu, mendengar suara. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar seluruh suara yang ada, baik itu dikeluarkan oleh manusia, suara manusia, atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti as-sami' itu adalah mengandung sifat pendengaran yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan pendengaran makhluk. Dan pendengaran ini adalah sifat yang muta'addin. Berbeda dengan nama Allah yang ghairu muta'addin, yang dalla ala wasfin ghairu muta'addin, yaitu menunjukkan pada sifat yang tidak muta'addin. Contohnya nanti akan dicontohkan oleh penulis, nama Allah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Nah, jadi tidak perlu ada objek. Khalas, tidak, zat yang maha hidup, khalas, tidak perlu ada objek. Tapi kalau Al-Basir, zat yang maha melihat, nah pasti ada objeknya, melihat seluruh apa yang ada di alam semesta. Jadi itu bedanya antara nama Allah yang mengandung sifat muta'addin dan ghairu muta'addin. Nah, untuk nama Allah yang mengandung sifat muta'addin, maka ada 3 kandungan makna yang harus kita yakini. Yang pertama, ahaduha thubutu dzalikal ismi lillahi azza wajalla, yaitu bahwa nama tersebut itu adalah nama Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau Al-Hadis, kemudian ada nama Allah yang mengandung sifat muta'addin seperti ini, maka kita harus meyakini yang pertama, bahwa ini adalah nama Allah. Sehingga kita bisa berdoa dengan menggunakan nama ini. Misalkan, Ya Sami', wahai zat yang maha mendengar. Ya Basir, wahai zat yang maha melihat. Ya Alim, Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Itu juga adalah nama Allah yang mengandung sifat muta'addin, ya, mengetahui seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Berarti apa? Mengandung sifat yang muta'addin. Maka itu makna yang pertama yang harus kita yakini, bahwa setiap ada nama Allah di suatu dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kita harus meyakini bahwa ini adalah nama Allah yang kita bisa berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut. Dan para ulama menjelaskan, semakin banyak kita berdoa, ketika kita berdoa, semakin banyak kita menyebutkan nama-nama Allah yang terkait dengan doa kita, berkaitan dengan doa kita, maka itu akan membuat doa kita lebih mudah untuk diijabah. Mengapa? Karena menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah memuji Allah. Itu bagian dari zikrullah, bagian dari memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga semakin kita mengetahui tentang nama-nama Allah, maka semakin kita bisa berdoa dengan indah, begitu ya. Berdoa dengan sesuai dengan yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah. Dan tentunya yang namanya mengetahui ini tidak hanya mengetahui lafadznya, tapi juga memahami maknanya dan mengetahui pemahaman yang sahih tentang nama-nama Allah tersebut. Itu mengapa kitab ini dibahas ya. Kitab ini adalah untuk supaya kita bisa memahami nama dan sifat Allah dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang pertama, kita harus meyakini bahwa nama tersebut memang adalah nama Allah sehingga kita bisa berdoa dengan nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, ats-tsani, thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajalla. Yaitu kita harus meyakini sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Harus meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditakwil itu maksudnya adalah disimpangkan maknanya. Harusnya maknanya ini tapi kemudian maknanya diubah ke makna yang lain. Ini tidak boleh. Sehingga contohnya tadi kalau As-Sami', zat yang maha mendengar, maka kita harus memahami, meyakini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Jadi jangan seperti misalkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nama Allah yang Masya Allah kita selalu menyebutkan di setiap salat kita ya, di dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Rahmah Allah Subhanahu wa taala, jangan ditakwil. Ya, karena ada sebagian orang yang mentakwil. Rahmat Allah dipahami sebagai kehendak Allah untuk memberikan pahala. Nah, ini berarti sifat iradah, kehendak, itu sudah sifat yang beda lagi. Sifat rahmat ya sifat rahmat. Rahmat kalau kita terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang paling mendekati adalah kasih sayang. Ya, itu mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Betul tidak? Itu terjemahan yang itu sudah benar, insyaallah sudah tepat. Itu terjemahan yang paling mendekati dengan kata rahmah dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh kita kemudian mentakwil atau menyimpangkan makna dari yang awalnya rahmah adalah kasih sayang menjadi kehendak Allah untuk memberikan pahala. Nah, ini adalah dua nama atau dua sifat yang berbeda. Naam, ketika Allah mengasihi seorang hamba, menyayangi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhai orang tersebut, kemudian memberikan pahala kepada orang tersebut ketika orang tersebut beramal soleh. Dan tentunya seseorang tidaklah meridhai dan merahmati seseorang kecuali setelah orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani merahmati dengan rahmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin. Ya, jadi ini tidak boleh kita kemudian mentakwil sifat rahmat menjadi sifat selainnya, yaitu sifat iradah misalkan. Taib. Jadi itu makna yang kedua, kita harus meyakini kandungan sifat yang ada di dalam nama Allah tersebut. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Thubutu hukmiha wa muqtadaha. Yaitu kita harus meyakini bahwa hukum dan konsekuensi dari nama dan sifat tersebut itu adalah sahih untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan As-Sami' tadi zat yang maha mendengar, maka ketika kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika kita berdoa, Allah mendengar kita. Ketika kita berbisik-bisik untuk merencanakan suatu kebaikan misalkan, merencanakan suatu kebaikan enggak perlu berbisik-bisik maka Allah juga akan mendengar kita. Ketika seorang berbisik-bisik untuk merencanakan suatu kejahatan, Allah mendengarnya. Nah, ini berarti apa? Berarti kita meyakini konsekuensi dari makna sifat tersebut. Tidak hanya secara teoritis saja kita pahami zat yang maha mendengar, Allah adalah zat yang maha mendengar. Tapi kemudian kita ketika kita merasa tidak ada orang yang mendengar kita kecuali lawan bicara kita, kemudian kita gibahin orang misalnya, atau kita merencanakan suatu kejahatan, atau kita
kemudian mengucapkan hal-hal yang tidak boleh kita ucapkan. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau orang tersebut sebenarnya dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar, dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha melihat, tapi dia terlupa dengan konsekuensi dari kandungan sifat tersebut. Nah, ini yang banyak kemudian kita mengalami kekurangan di sini, ketergelinciran. Kita yang banyak mengalami tergelinciran di makna yang ketiga di sini. Kita sudah tahu Allah adalah zat yang maha melihat, tapi ketika bersendirian masih mudah untuk melakukan kemaksiatan, ya. Maka ini tentunya kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah meneguhkan kita di atas al-haq di mana saja dan di kapan saja. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, walihada istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi an qutta'it tariq bit-taubah. Oleh karena itu, ya, berdasarkan kaidah ini para ahli ilmu, para ulama berdalil menyimpulkan bahwa hukuman had untuk begal, qutta'ut tariq, ya, hukuman had untuk para begal itu menjadi jatuh ketika orang tersebut bertaubat. Yani ketika ada rampok misalkan atau tukang begal kemudian bertaubat ketika sudah ditangkap, maka hukuman had tidak jadi dijatuhkan kepadanya. Istadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum afwan, ini berarti sebelum ditangkap, ya, bukan setelah ditangkap. Jadi kalau sebelum ditangkap kemudian bertaubat, maka sebagian ulama berpendapat, ada khilaf, na'am, sebagian ulama berpendapat bahwa ini hukuman had tidak perlu dijatuhkan atau hukuman hadnya menjadi gugur. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Ya. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha penyayang. Karena ada nama Allah yang disebutkan di sini, Al-Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lianna muqtada hadzainil ismain ay yakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Konsekuensi dari dua nama Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu telah mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka, mengasihi mereka dengan cara menjatuhkan hukuman had. Yakni maksudnya menjatuhkan, menggugurkan gitu ya, tidak jadi dikenakan hukuman had. Ini pendalilan sebagian ulama. Naam, ada khilaf dalam masalah ini. Ya, ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi kita lihat sebagian ulama berpendapat bahwa lihat ini ada dua nama Allah di situ. Ini menunjukkan bahwa hukuman had gugur. Nah, ulama yang lain berpendapat ya dua nama Allah tersebut cuma menyebutkan bahwa dosanya yang gugur, tapi hukuman hadnya tetap kita berlakukan. Jadi ada khilaf. Tapi intinya para ulama berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari makna nama dan sifat Allah. Misalul dzalik as-sami'. Ya, contoh untuk nama Allah yang mengandung sifat yang muta'addin adalah as-sami', zat yang maha mendengar. Maka nama ini mengandung tiga makna tadi, yatadammanu itsbatas sami' isman lillahi ta'ala, ya, yaitu bahwa nama as-sami' adalah nama Allah. Jadi kita bisa berdoa kepada Allah dengan nama as-sami'. Ya, kita bisa bermunajat kepada Allah dengan menggunakan nama as-sami'. Kemudian yang kedua, wa itsbatas sama' sifatan lahu. Yaitu kita juga harus meyakini bahwa pendengaran itu adalah salah satu sifat Allah. Allah adalah zat yang maha mendengar, memiliki sifat pendengaran dengan pendengaran yang berbeda dengan makhluk tentunya, ya, dengan sifat pendengaran yang berbeda dengan pendengarannya makhluk. Pendengarannya makhluk penuh cacat dan penuh kelemahan. Kita tidak bisa mendengar suara yang jauh, kita tidak bisa mendengar, ya, suara yang di luar, ya, frekuensi. Anda tidak mau mengubah ini jadi majelis fisika 20 sampai 20 ribu hertz. Di luar itu maka ya frekuensi terlalu tinggi atau frekuensi terlalu rendah,
kita tidak bisa mendengarnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar seluruh suara yang ada di alam semesta, baik ya, suara dari manusia, suara dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat ini berarti Allah memiliki sifat pendengaran yang sempurna. Kemudian makna yang ketiga, wa itsbata hukmi dzalik. Kita harus meyakini konsekuensi dari hal tersebut. Wa muqtadahu, ya, konsekuensi. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Di antara konsekuensinya adalah bahwa Allah itu mendengarkan suara yang lirih dan suara yang orang yang berbisik-bisik. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah itu mendengar percakapan kalian berdua. Ketika ada seorang perempuan yang mengeluhkan suaminya yang telah menziharnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka Aisyah radhiyallahu anha yang ada di ruangan sebelah saja tidak bisa mendengar secara jelas pembicaraan yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan perempuan tersebut. Akan tetapi kemudian ayat ini turun dan Aisyah mengatakan, yakni ana saja di ruang sebelah tidak bisa mendengar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Kemudian kalau nama Allah itu mengandung sifat yang ghairu muta'addin, wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Kalau suatu nama Allah itu mencakup sifat yang tidak muta'addin, maka cuma ada dua makna. Yakni dua makna. Yang pertama yang tidak tadi kita sebutkan. Tadi kita menyebutkan tiga makna untuk nama Allah yang mengandung sifat muta'addin. Kalau nama Allah yang mengandung sifat tidak muta'addin, cuma dua yang pertama. Yang pertama, ahaduhuma thubutu dzalikal ismi lillahi azza wajalla. Kita harus menetapkan bahwa nama tersebut adalah nama Allah. Kita gunakan ketika kita berdoa. Nah ini ya harus bagi setiap penuntut ilmu untuk mengamalkan. Setiap kita sudah mengamalkan ilmu, minimal sekali saja kita amalkan. Para ulama bersemangat untuk minimal sekali saja mengamalkan setiap hadis yang mereka ketahui. Ya, jadi harus nanti kita ketika kita berdoa harus kita selipkan nama-nama Allah, ya, sebanyak mungkin yang sesuai dengan apa yang mau kita doakan, gitu ya. Jadi kalau kita memohon ampunan kepada Allah, jangan menggunakan kemudian ya Allah, ya Jabbar, ya Aziz, ya. Maka ini tidak sesuai dengan kandungan doa yang mau kita minta kepada Allah. Akan tapi kalau kita mohon ampunan, misalkan kita gunakan nama-nama Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya, dan seterusnya. Jadi makna yang pertama, kita harus meyakini bahwa nama tersebut adalah nama yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa berdoa dengan nama tersebut. Kemudian makna yang kedua, subutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajalla. Kita harus meyakini sifat yang dikandung dalam nama tersebut. Sifat di sini maksudnya makna, ya, makna yang terkandung dalam nama tersebut. Jadi kata sifat di sini ketika kita bicara sifat Allah atau kata sifat secara umum dalam bahasa Arab, kata sifat secara umum dalam ilmu syar'i, beda dengan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kata sifat dalam bahasa Indonesia misalkan orang ini rajin, orang ini malas, atau ya yang semacamnya begitu ya. Kata sifat dalam bahasa Arab lebih luas lagi. Contohnya misalkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi, setiap kita membahas kitab-kitab ulama tentang sifat salat Nabi, kitab ulama yang berjudul sifat salat Nabi atau babnya berjudul sifat salat Nabi, maka pasti yang dibahas adalah tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata sifat dalam bahasa Indonesia, kemudian kita pahami sifat salat Nabi, oh berarti mungkin kita pahami salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusyuk, gitu ya. Betul tidak? Tumakninah, khusyuk. Oh, masya Allah bagus ya gitu ya. Ini kata sifat dalam bahasa Indonesia. Tapi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh para ulama tidak hanya salat Nabi itu khusyuk, tumakninah, tidak hanya itu. Akan tapi ya di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram,
kemudian berdiri, yakni takbiratul ihram ketika berdiri sambil berdiri tentunya kalau mampu, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian yang rukun ya, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, gitu ya. Ini sifat salat Nabi yang dibahas oleh para ulama. Ya, ini tata cara. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab jauh lebih umum daripada kata sifat dalam bahasa Indonesia. Baik, jadi makna yang kedua, kita harus meyakini sifat atau makna yang terkandung di dalam nama Allah tersebut. Mithalu dzalik, contohnya Al-Hayyu. Contohnya adalah nama Allah Al-Hayyu yatadammanu itsbatal hayy isman lillahi azza wajalla. Yang pertama, ketika kita membaca nama Allah Al-Hayyu di dalil, di ayat ataupun hadis, misalkan di ayat kursi misalkan, ya, Al-Hayyul Qayyum, maka kita harus meyakini bahwa Al-Hayyu, demikian pula Al-Qayyum, demikian pula nama Allah yang lain, itu kita harus meyakini bahwa itu adalah salah satu dari nama Allah. Yani jangan seperti pemikirannya orang kafir Quraisy. Ketika kemudian mereka baru tahu bahwa Allah itu memiliki banyak nama, kemudian mereka menuduh Nabi Muhammad SAW memiliki banyak Tuhan juga. Ini Tuhannya yang disebut banyak. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu ya. Ini pemikirannya orang kafir Quraisy. Ya. Ini mendakwahkan kepada kita harus beribadah hanya kepada Tuhan yang satu, tapi kok Tuhannya banyak juga. Ini pemikirannya orang kafir Quraisy. Tidak demikian. Ini semuanya adalah nama-nama yang merujuk pada satu zat, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Taib. Kemudian makna yang kedua, wa itsbatul hayah sifatan lahu. Mengkonsekuensikan, kita harus meyakini makna, bukan konsekuensi ya, makna dari nama Al-Hayyu atau makna dari sifat yang terkandung di dalam Al-Hayyu. Sifat yang terkandung di dalamnya adalah Al-Hayat, yakni hidup. Allah adalah zat yang maha hidup. Ya, jadi harus yakni kita meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, zat yang maha hidup apa maknanya? Berarti nanti Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak ngantuk, tidak tidur, karena ini adalah dua sifat yang menunjukkan kecacatan sifat hidup. Ya, jadi Allah tidak ngantuk, tidak tidur. La sinatu wala naum. Itu juga disebutkan di ayat kursi, betul tidak? Jadi satu ayat tersebut itu saling menjelaskan antara bagian tengahnya dan akhirnya kepada bagian awalnya. Taib. Ini sampai jam berapa kita? Bebas. Kalau lanjut ini satu majelis lagi khawatirnya ya. 6:05. Taib. Masih cukup insyaallah. Kita lanjut ke kaidah berikutnya. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wat tadammun wa bil iltizam. Ini kaidah yang sangat penting. Yaitu apa? Ketika kita mengetahui suatu nama Allah Subhanahu wa taala, maka kandungan makna yang ada di dalam setiap nama Allah tersebut kita bisa pahami dengan 3 cara, 3 metode. 3 metode ini tidak hanya berlaku dalam masalah bab nama dan sifat Allah, tapi juga berlaku di seluruh bab. Ini metodenya para ulama untuk istinbat dalil. Ini kaidah ini sebenarnya pembahasannya berat sebenarnya, tetapi insya Allah kita berusaha untuk ringankan. Ya, jadi ini metode istinbat para ulama, salah satu metodenya, yaitu memahami suatu dalil dengan menggunakan salah satu dari 3 metode. Yang pertama al-mutabaqah, yang kedua at-tadammun, dan yang ketiga al-iltizam atau at-talazum. Misalu dzalik. Contoh, langsung contoh ya. Bahkan Syekh Utsaimin saja tidak menjelaskan secara teoritis, langsung contoh ya, supaya mudah dipahami. Contohnya adalah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Tidaklah ada yang apa-apa yang ada di alam semesta ini kecuali yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq yadullu ala dzatillah wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Jadi Al-Khaliq itu menunjukkan
kepada zat Allah dan kepada sifat al-khalq, sifat penciptaan secara mutabaqah. Wa yadullu ala zat wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun. Dan menunjukkan kepada zat saja, zat Allah saja, dan menunjukkan kepada sifat penciptaan saja itu secara tadammun, dan menunjukkan sifat al-ilmu wal qudrah secara iltizam. Taib. Mungkin kita beri contoh kepada contoh yang sederhana dulu. Ini contoh juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau yang lain. Contohnya misalnya rumah. Al-bait, rumah. Kalau kita membaca kata rumah atau mendengar kata rumah, kemudian yang kita terbayang adalah rumah tersebut secara keseluruhan. Ya, rumah secara keseluruhan. Maka itu namanya kita memahami kata rumah tersebut secara mutabaqah. Mutabaqah itu sesuai dengan kata itu sendiri secara keseluruhan. Itu namanya mutabaqah. Tapi kalau kita mendengar kata rumah atau membaca kata rumah, kemudian kita kebayang cuma bagian depannya saja, pintunya saja. Atau kita kebayang cuma ya kamar kita saja. Misal kalau kita bicara kepada orang, aduh Afwan, ana harus balik, HP ana ketinggalan di rumah. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, kita kebayang HP kita di dalam kamar kita, betul tidak? Ketika kita bilang HP ana ketinggalan di rumah, maksudnya kita nggak bayangkan rumah kita secara keseluruhan. Kita cuma bayangkan salah satu ruangan yang kita ingat, baru ingat bahwa HP kita ada di ruangan itu gitu ya. Ini namanya memahami kata rumah secara tadammun, bagiannya saja, secara sebagiannya saja. Jadi tadammun, ta bo mim nun. Ta bo mim nun, tadammun. Kalau yang awal mutabaqah, mim ta alif ba qaf tak marbutah. Mutabaqah. Jadi mutabaqah, misalkan ada orang berbicara, rumah antum di mana? Ah, gitu. Berarti rumah secara keseluruhan gitu ya. Rumah antum di mana? Di sana. Tapi kalau misalkan ana bilang ke orang misalkan, "Afwan Pak, ini rumah ana ada yang rusak," gitu ya. Maka sebagian saja bagian di rumah tersebut yang rusak. Ya, tentunya kita tidak berharap seluruh rumahnya rusak. Tapi ada bagian yang rusak, kita minta bapak tersebut untuk misalkan kena ahlinya untuk menengok dan Masya Allah memperbaikinya, gitu kan? Ini berarti kita cuma memahami kata rumah cuma sebagiannya saja. Itu tadammun. Ini mirip kalau di bahasa Indonesia itu apa? Sinekdok, pars pro toto atau tempor parte. Anak sudah lupa ya, terakhir kali bahas itu kelas 3 SMA. Setelah itu jazakallah khairan. Ya. Assalamualaikum. Pemahaman yang ketiga atau metode yang ketiga untuk memahaminya adalah al-iltizam atau at-talazum, yakni konsekuensi. Konsekuensi. Ketika kita mendengar kata rumah atau membaca kata rumah, maka kita langsung kepikiran, oh ini pasti ada orang yang membangunnya. Ketika misalkan ya kita bicara, ini ada rumah mau dijual, langsung orang kepikiran developernya siapa, gitu ya. Betul tidak? Jadi itu makna dari at-talazum, metode ketiga, yakni konsekuensi dari kata tersebut. Tidak ditunjukkan oleh kata itu sendiri. Rumah tentunya ada yang membangun. Nah, orang yang membangun itu enggak terkandung dalam kata rumah. Kata rumah secara bahasa Indonesia enggak ada dalam kandungannya, termasuk orang yang membangunnya, termasuk harganya berapa, termasuk alamatnya di mana. Enggak. Itu semua kita ketahui dari konsekuensi. Karena kita punya akal. Ya, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterkaitan. Kalau ada rumah berarti ada yang membangun, ada harganya kalau mau dijual, alamatnya pasti di mana. Betul tidak? Nah, ini itu berarti kita langsung kepikiran konsekuensinya. Masya Allah. Taib. Jadi misalkan masjid. Nah, kalau memahami kata masjid secara mutabaqah, metode yang pertama berarti masjid secara keseluruhan. Ya. Mau kemana antum? Mau pergi ke Masjid An-Nafi'. Nah, langsung kebayang Masjid An-Nafi' secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan Anda ditelepon orang, misalkan kemudian antum di mana? Misalkan Anda di depan situ.
bagi teras masjid, Anda bilang, Anda di Masjid An-Nafi. Yang Anda terbayang adalah, ya ini di teras, bukan di seluruh ruangan. Tidak bisa Anda di seluruh ruangan di masjid ini, betul tidak? Coba di terasnya, itu berarti tadammun, sebagiannya saja. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga adalah secara talazum, secara konsekuensi. Yakni ketika kita menyebutkan kajian ini akan diselenggarakan oleh Masjid An-Nafi, langsung kepikiran takmirnya, DKM-nya, begitu ya. Itu berarti konsekuensinya, gitu kan. Tidak ada kandungan takmir atau DKM, nggak ada dalam kandungan kata masjid itu sendiri. Masjid ya masjid. Tapi takmirnya, DKM-nya, alamat masjidnya, ya daerahnya, itu konsekuensi semua. Baik. Jadi kita lihat di sini, kalau nama Allah Al-Khaliq itu mengandung, kalau kita pahami ketika kita mendengar nama Allah Al-Khaliq, langsung kita kepikiran bahwa Al-Khaliq itu adalah nama yang merujuk pada zat Allah. Allah adalah Al-Khaliq. Kemudian kita memahami sifat penciptaan yang ada di dalam nama Allah Al-Khaliq, maka ini berarti kita memahami sifat Al-Khaliq atau nama Allah Al-Khaliq tersebut secara mutabaqah, secara keseluruhan maknanya. Tapi kalau kemudian kita mendengar kata Al-Khaliq, kemudian kita cuma membayangkan bahwa ini merujuk pada zat Allah, atau kita cuma membayangkan, yakni memahami sifat penciptaan saja. Jadi Al-Khaliq kan berarti ada dua makna tadi, mengandung dua makna, merujuk pada zat Allah, yakni salah satu nama Allah, kemudian merujuk pada sifat yang terkandung di dalamnya, itu penciptaan. Allah zat yang Maha menciptakan. Ada dua makna. Kalau kita pahami dua-duanya, ini berarti mutabaqah. Kalau kita pahami salah satunya saja, maka ini tadammun. Tapi kalau kita pahami konsekuensi bahwa Allah adalah Al-Khaliq, kemudian kita langsung berpikir, zat yang Maha menciptakan, pasti zat yang Maha berilmu, pasti zat yang Maha mampu untuk menciptakan semua ciptaannya tersebut. Betul tidak? Ini konsekuensi berarti. Itu berarti kita memahaminya secara iltizam. Nah, yang namanya contoh tadi, ketika ada orang mentakwil sifat rahmat Allah, misalkan, itu berarti ketika dia mengatakan sifat rahmat Allah, maknanya adalah kehendak Allah untuk memberikan pahala. Ini kehendak, berarti dia mentakwil sifat rahmat menjadi sifat iradah. Ini berarti dia memahami nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat Allah Rahmah cuma secara talazum saja. Kalau cuma secara talazum saja, ini namanya takwil. Tapi kalau kita meyakini bahwa sifat rahmat Allah, kita yakini secara mutabaqah dan tadammun juga. Rahmat Allah, ya rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Kasih sayang Allah. Kalau bahasa Inggrisnya mercy of Allah, the mercy of Allah. Allah's mercy. Ya. Jadi ketika kita pahami makna sifat rahmat Allah sebagai kasih sayang Allah, dan juga kita pahami konsekuensinya apa? Kalau Allah mengasihi dan menyayangi hambanya, maka Allah pasti akan memberikannya ya pahala, karunia, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah konsekuensi. Jadi kalau kita tidak memahami secara mutabaqah dan tadammun, cuma iltizam saja, maka itu nanti jadinya takwil yang diharamkan oleh syariat. Tapi kalau kita pahami ketiga-tiganya, mutabaqah, kemudian tadammun, kemudian iltizam, maka ini akan menjadi makna yang sahih. Taib. Sedikit lagi. Walihadza lamma dzakarallahu khalqas samawati wal ardi qala lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, maka Allah kemudian melanjutkan di surat At-Talaq di ayat tersebut, lita'lamu, supaya kalian mengetahui annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Ini berarti apa? Konsekuensi. Ketika Allah zat yang Maha menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, konsekuensinya apa? Allah adalah zat yang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah itu, ilmu Allah mencakup seluruh atau segala sesuatu. Ini konsekuensi juga dari Allah adalah zat yang Maha menciptakan. Tidak mungkin Allah zat Maha menciptakan tapi kemudian tidak mengetahui ya apa yang Allah ciptakan. Tidak mungkin. Itu konsekuensi dari Allah zat yang Maha menciptakan. Konsekuensinya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, wa dalalatul iltizam
mufidatun jiddan li talibil ilmi idza tadabbara al-ma'na wa waffaqahu Allah taala fahman litalazum. Dalalah iltizam, metode yang ketiga, iltizam tadi, itu adalah metode yang sangat bermanfaat sekali bagi penuntut ilmu kalau dia mentadabburi makna suatu dalil dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa memahaminya secara talazum atau secara iltizam. Fa innahu bidzalika yahsulu minad dalil al-wahid ala masail katsir. Ya, karena dengan metode iltizam tersebut dia akan bisa mengambil banyak makna dari satu dalil saja. Jadi makna atau metode iltizam, metode yang ketiga tadi, konsekuensi, itu adalah makna yang paling banyak bisa menghasilkan faidah-faidah dari suatu dalil. Ya. Jadi tadi kita sebutkan 3 metode istinbat para ulama, ini sebagiannya saja ya, tidak seluruhnya. Ada 3 tadi kita sebutkan, secara mutabaqah, memahami secara makna tersebut secara keseluruhan. Contoh misalkan yang lebih mudah, kita ambil ayat misalkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wastanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang diperintahkan untuk mendakwahkan satu kalimat yang sama. Ubudullah wastanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah kesyirikan. Kalau kita pahami ayat ini secara mutabaqah, berarti apa? Berarti kita pahami setiap umat pasti ada rasul yang dikirim kepada mereka. Semua rasul tersebut berkata, "Ubudullah wastanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Taib, itu makna secara mutabaqah. Makna terjemahannya, kelas terjemahnya apa? Maknanya apa? Allah itu ambil semua. Makna mutabaqah. Kalau makna tadammun sebagiannya. Ketika kita kemudian berdalil misalkan, apa dalil bahwa Nabi Lut alaihissalam mendakwahkan tauhid? Dalilnya apa? Itu ayat tadi. Gitu ya. Kita terapkan pada sebagian nabi, sebagian rasul. Kalau ayat tersebut mencakup seluruh nabi dan rasul, maka setiap nabi dan rasul berarti bisa masuk dalam ayat tersebut. Betul tidak? Apa dalil bahwa Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan tauhid? Kita tidak perlu, walaupun itu banyak sekali, kita tidak perlu mencari dalil yang menyebutkan nama Nabi Musa secara spesifik. Tapi kita bisa menggunakan dalil umum ini, tidak masalah. Tapi kalau kita menggunakan dalil secara spesifik, menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan tauhid, itu lebih bagus lagi. Tapi cukup dengan dalil umum tadi saja, itu sudah mencukupi. Kalau kita ditanya, apa dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan tauhid? Nah, bisa dengan dalil umum tadi. Berarti kita apa? Menerapkan dalil umum pada sebagian maknanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalil tersebut mencakup seluruh nabi dan rasul, kita terapkan pada Nabi Isa. Dalil tersebut mencakup seluruh nabi dan rasul, kita terapkan pada Nabi Idris alaihissalam, misalkan. Gitu ya. Jadi itu makna secara tadammun. Ini berarti apa? Kita memahami ayat tersebut secara tadammun, bagiannya saja. Kemudian kalau kita berusaha memahami ayat tersebut secara iltizam, secara konsekuensi, nah kita pikirkan konsekuensinya apa? Kalau seluruh nabi dan rasul mendakwahkan tauhid, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu berarti bahwa tauhid itu adalah maslahat di setiap zaman. Wah, jauh sekali, betul tidak? Maknanya jauh sekali, nggak ada di terjemahan ayat tersebut. Kita bisa mengambil faidah. Tauhid adalah kemaslahatan untuk manusia di seluruh zaman dan di seluruh tempat. Fi kulli zaman wa makan. Kenapa? Seluruh nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwahkan ketauhidan yang sama. Itu berarti apa? Ini adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia, tidak peduli zamannya apa, tempatnya di mana, negaranya mana, daerahnya mana, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti sudah makna yang jauh, tapi ini konsekuensi yang sahih dari ayat tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita bisa memahami ketiga dalil ini, terutama dalil iltizam kata Syekh Utsaimin, maka kita bisa mengambil makna yang banyak dari suatu dalil. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama ketika tadabbur. Ketika tadabbur, para ulama itu bisa menghasilkan banyak sekali makna atau kandungan dari suatu dalil. Imam Syafi'i ketika bertamu ke Imam Ahmad, rumah Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i termasuk orang yang sedikit sekali makan. Beliau menyebutkan bahwa di suatu riwayat, kalau tidak salah, ini pertama kali selama 16 tahun terakhir Anda tidak pernah makan secara kenyang. Tapi ketika beliau bertamu ke rumah Imam Ahmad rahimahullah, seluruh hidangannya Masya Allah ya. Hani ambaria. Yani
makanya banyak sekali zahirnya begitu ya. Kemudian malamnya tidur dan tidak bangun untuk sholat malam. Itu di zaman dulu sudah cukup untuk mencela seseorang. Sampai-sampai putrinya Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada bapaknya, ini Imam Syafi'i yang antum sering bicarakan gitu ya. Kok makannya banyak dan gak bangun tadi malam gitu. Akhirnya kemudian Imam Ahmad tabayun, klarifikasi kepada Imam Syafi'i paginya. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan bahwa Anda sedang bertamu kepada Imam Ahmad. Berarti makanan yang ada di sini pasti berkah dan halal, ya, terjamin kehalalannya, insya Allah berkah. Itu mengapa Anda berusaha untuk makan sebanyak mungkin. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa tadi malam Anda tidak bangun untuk sholat malam? Karena tadi malam Anda sibuk untuk istinbat dari suatu hadis yang pendek sekali, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menjumpai satu sahabat kecil yang punya binatang burung peliharaan, kemudian burungnya meninggal dunia. Mati ya maksudnya. Burung meninggal dunia. Mati ya, burungnya mati. Burungnya wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat yang kecil tersebut, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Semua kalimat yang singkat, tapi Al-Imam Syafi'i beliau berkata, aku menurunkan 1000 faidah dari hadis tersebut semalaman. 1000 faidah. Coba bayangkan, dari satu kalimat yang sedikit sekali, 1000 faidah. Ada ulama kemudian yang tidak percaya, yang kemudian berusaha untuk menggali faidah juga dari hadis. Masa sih sampai 1000 gitu ya? Dan beliau setelah berusaha, akhirnya beliau sampai pada 300 saja. Coba bayangkan, 300 saja juga ya, mencengangkan, betul tidak? Cuma dari satu kalimat pendek bisa sampai 300 faidah. Dan beliau kemudian berkata, selevel ana bisa 300 faidah, alhamdulillah. Maka sekarang ana percaya Imam Syafi'i pasti bisa 1000. Ya, ini 1000 ini bukan cuma sekedar bilangan yang disebut untuk menyebutkan banyak begitu. Tidak, beneran 1000. Gitu ya. Jadi, atau kalau mau pembulatan ya pembulatan sedikit mungkin. Tapi inti bahwa ulama setelah era Asy-Syafi'i berusaha untuk menurunkan faidah juga, dapat 300 faidah dari hadis yang pendek tersebut. Itu menunjukkan bahwa sangat mungkin sekali Imam Syafi'i bisa dapat 1000 faidah. Dan kalau dari satu hadis yang pendek tersebut bisa dapat 1000 faidah, itu dari mana? Kata para ulama, di antara metode yang banyak digunakan adalah metode iltizam. Dan ini metodenya ulama ketika tadabbur. Tapi kalau kita sebagai orang awam atau penuntut ilmu, metode tadabbur yang paling mudah adalah kita mengingat kembali ya kandungan makna yang dijelaskan di kajian tentang ayat tersebut. Sekedar kita mengingat kembali, itu sudah tadabbur. Misalkan kita sudah dijelaskan tentang suatu ayat, kemudian kita ketika baca Al-Quran, kemudian lewat ayat tersebut, baca ayat tersebut, kita berusaha mengingat kembali maknanya yang dibahas waktu itu di kajian. Ini saja sudah tadabbur. Ini yang pertama. Tadabbur yang bisa dilakukan oleh orang awam dan penuntut ilmu. Kemudian yang penuntut ilmu pemula ya. Kemudian metode yang kedua adalah kita berusaha kaitkan dalil tersebut, ayat atau hadis tersebut. Karena tadabbur tidak hanya ke ayat, tapi juga ke hadis. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita misalkan, yakni ada orang udah mau ghibah di depan kita langsung kebayang hadis yang bicara tentang ghibah misalkan. Gitu ya. Jadi kita mengkaitkan kepada kehidupan kita sehari-hari, itu sendiri adalah tadabbur. Dan para ulama juga melakukan itu selain mereka istinbat faidah yang tadi gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa istinbat, minimal 2 ini saja dulu. 2 ini saja sudah merupakan cara tadabbur yang sangat efektif supaya ya Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kita mengingat kembali makna yang telah dibahas di kajian atau di kitab atau di buku yang kita pelajari tentang ayat dan hadis tersebut, dan kita berusaha mengaplikasikan ayat dan hadis tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Taib. Sebenarnya kaidahnya belum selesai, akan tapi pembahasan berikutnya dari kaidah ini berbicara tentang konsekuensi dari perkataan, apakah juga harus diyakini atau tidak. Itu insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya saja ya, karena itu cukup banyak ya, kecuali kalau kita mau sampai zuhur enggak ya. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.